ada cerita sih. Sebenarnya gue nggak ngerti ini versi serem atau gimana gitu ya. Tapi gue ada teman-teman waktu gue di kampung, dan kampung kita sama ya guys. Kita berdua itu sama kampungnya. Dan gue pada waktu itu gue sama teman-teman gue ada beberapa cewek, ada beberapa cowok gitu. Jadi kita itu ada tempat namanya itu kayak air terjun gitu. Dan itu terkenal banget sih di kampung gue. Itu air terjun Semira-mira bukan, air terjun Sibodat. Kalian tahu Sibodat apa artinya ya? Kita anak Medan guys. Jadi itu air terjun Sibodat. Jadi kita berencana untuk mandi-mandi. Kalian tahu lah ya, kalau lagi hari libur, weekend begitu kita refreshing lah, nge-refresh otak gitu kan. Jadi kita itu ada berempat orang, ya empat cewek dan 4 cowok. Berlapan jadinya. Jadi kita menuju ke air terjun itu, lu tahu kan, jalan menuju ke situ itu sebenarnya dari kita masuk aja sebenarnya kita udah tahu itu serem sih. Kita ngelewatin dibenahi karena itu memang bukan tempat wisata guys. Jadi memang penduduk sekitar aja atau kampung sebelah yang mau mengunjungi itu gitu. Tapi memang itu tempatnya oke banget sih kalau buat foto-foto gitu. Jadi kita lewati tuh, itu banyak banget pohon salak. Kita lewatin pohon salak satu-satu. Terus pas kita mau ke bawah, jadi tempatnya ini sedikit curam, karena di situ ada pohon gede banget. Sebelum kita turun mau ke air terjunnya, mau ke air terjunnya ya. Jadi kita turun, kita harus melewati pohon yang gede banget. Dan kalau kalian lihat pohon gede itu pasti akarnya akan muncul kan di tanah, dan pasti ngerambat ke semuanya gitu. Jadi salah satu temen gue itu yang cewek, kita nggak ngerti, kita sih gimana ya kalau lagi masa-masa itu kejadiannya di tahun 2012 kalau gue nggak salah, itu 2012 atau 2000 berapa gitu, saya juga kurang tahu. Enggak deh, kayaknya itu gue masih SMP. 2012 kelas 3 kali lo. Iya, nggak ngerti, intinya itu masih SMP. Dan kalian tahu lah ya kalau anak-anak seumur segitu nggak ada takut-takutnya gitu kan ya, terus masih sembarangan biasanya. Dan masih sembarangan. Dan di situ pohon salak pun kita itu ngambilin aja, padahal itu bukan milik kita, dan itu kalian nggak boleh contoh. Kita ambilin, kita teriak-teriak, ketawa-ketawa, ya happy lah kita mau mandi-mandi bareng cowok, ya nggak sih guys. Padahal ya kita nggak bermaksud negatif, cuman karena di situ kita masih labil banget, jadi kita mandi tuh. Dan salah satu temen gue, mungkin dia terlalu, gue nggak ngerti dia ceroboh atau gimana, cuman itu kepalang sial aja kali ya. Jadi dia mau turun, dan dia nggak ngelihat akar yang gede banget, yang itu buat dia jadi jatuh. Jadi dia jatuh agak nggak ngelundung juga. Dia cuma jatuh gitu doang. Tapi kakinya di situ pada saat itu, kalian tahu nggak, itu langsung bengkak, langsung dia nggak bisa berdiri, dan dia nangis. Kita nggak tahu itu kenapa. Dan akhirnya kita panik dong, kita panik ya nggak sih, kita panik. Dan tiba-tiba dia itu di situ nangis, dan dia nangis, dan ujung-ujungnya ketawa. Kita nggak ngerti. Oh my god, itu real gue alami, dan itu teman gue waktu SMP. Dia ketawa, kita panik dong. Di situ orang dewasa nggak ada, itu cuman kita berlapan, real cuman kita doang. Dan kita pada saat ke situ kita memang bawa mobil, dan itu mobilnya mobil angkot guys. dulu kan emang main tuh pakai angkot pakai angkot gitu. Jadi kita bawa nih ke orang pintar, mungkin dia kesurupan atau apa, karena memang pada saat itu kakinya emang udah bengkak di situ. Kakinya langsung bengkak, gue nggak ngerti. Jadi kita bawa nih ke orang pintar, itu nama desanya kita nggak usah sebutin. Jadi kita masuk nih ke orang pintarnya, dan orang pintar itu ngomong kalau dia itu mungkin gimana ya, mungkin dia udah bukan menginjak akarnya, tapi menginjak mereka ya guys. Dia salah injak atau bagaimana, intinya yang penghuni pohon ataupun penghuni air terjun itu membuat marah. Jadi mereka tetap tinggal di kakinya temen gue, dan masih bengkak. Jadi dia tuh harus dikeluarin. Gue pernah baca itu loh. Jadi orang pintarnya tuh, kalian tau gak sih kalau kita pergi ke orang pintar kayak begitu tuh pasti ada syarat-syaratnya, ya gak sih? Yes. Dan pada saat itu yang berani itu masuk ke orang pintar itu hanya gue dan cowoknya temen gue.
Jadi kita bertiga masuk nih, gue gotong dia di tengah kayak gini nih, dia pegang ini terus dipapah gitu ya, karena dia kan di situ posisinya nggak bisa jalan kan, karena berat gitu, dia ngerasa berat, panas dan bengkak kakinya. Jadi si Mbah ini, caranya Mbah ya, panggil Mbah gitu, dia bilang ke gue kalau lu itu harus beli rempah-rempah atau apalah, tapi gue ya ngikut aja gitu ya kan. Pas pada saat di situ si Mbahnya ngasih kayak ramuan-ramuan yang harus disembur gitu loh. Gue nggak tahu itu ramuan apa, cuman karena tinggal cowoknya di situ. Kenapa? Pasti kan nanya kemana orang yang 5 itu gitu. Mereka minta bantuan ataupun mereka pulang ke kampung kita, itu yang nggak jauh dari lokasi, mereka mau nemuin orang tuanya. Karena kita di situ kan posisinya sebenarnya kita masih anak-anak ya gitu. Jadi real cuman gue sendiri yang cari itu rempah-rempah, dan si cowok ini nemenin ceweknya, temen gue cewek itu. Jadi bahasa Indonesianya apa ya, maksudnya disembur gitu loh ya, disembur ya, disembur sama waktu itu sirih atau apa gitu, gue nggak ngerti. Sirih sama pala Itu sirih sama semacam apa gitu. Jadi guys, kalian tahu nggak sih yang nyembur itu pas gue datang ternyata cowok itu, dan kata si Mbak, siapapun yang nyembur ini maka dia yang akan sampai sembuh akan nyembur kakinya ini sampai udah nggak bengkak lagi. Dan oke, kita kasih rempah-rempahnya, dijampi-jampi, I don't know lah entah apa yang dilakukan si Mbak. Yang penting di situ temen gue udah sadar dan dia udah nggak kesurupan lagi, tapi kakinya masih dalam posisi bengkak gitu. Jadi kita pulang ke rumah. Dan sampainya di rumah itu kejadian sangat menurut gue serem sih. Karena tiba-tiba dia teriak-teriak, nangis, ketawa, dan itu posisinya hujan deras banget, dan dia pergi, tiba-tiba kakinya itu bisa jalan, dan dia pergi ke teras rumahnya dalam keadaan hujan. Dia pergi dan dia posisinya kayak begini nih guys, agak gini menumpuk ke kaki. Padahal Dia kakinya bengkak ya? Iya, padahal kakinya bengkak dan dia nggak ngerasa sakit pada saat itu. Gue nggak tahu dia sadar apa enggak, tapi kayaknya dia nggak sadar deh. Dan dia begini tuh di hujan itu, gini ya, dia gini, dan dia pejamin mata, dan gue nggak tahu dia ngelakuin apa. Dan pada saat itu orang satu kampung heboh banget karena gimana ya, kesurupan tapi tidak kesudahan gitu, masih diulang-ulang gitu. Tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia ketawa, kita jadi ngeri juga dong, ya nggak sih? Intinya sih di situ tuh bener-bener kita mau disalahin seluruh orang tua, iya disalahin karena kita memang bandel pada saat itu. Pasti dimarahin karena kenapa kalian kesini, kenapa kalian main kesini atau bla 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 gitu. Cuman dan paling ada lucunya juga sih sebenarnya dalam kejadian itu, tiba-tiba si temen gue yang kesurupan ini, dia tuh bisa kayak lu itu gini, ada beberapa orang yang datang ngejenguk nih, dia posisinya tidur di tempat tidur dan dia ngomong lu lagi di apa ya namanya, bukan pelet sih, bukan lu lagi disantet gitu, semacam itu lah, semacam itu, lu dikirimin apa gitu, lu dikirimin ya sama yang ini. Dia bisa jujur dalam itu. Gue nggak tahu itu dia real atau itu si hantunya gitu, karena sebelum dia menebak orang-orang yang datang, dia tahu penyakitnya apa. Dia tahu di situ, dia bilang penyakit kamu ini ya, kamu harus kayak gini, kamu itu dikirimin sama ini. Dia jelasin semua orang-orangnya, dan di situ bener-bener semuanya panik dan nggak mau ngeliatin dia. Maksudnya takut kebongkar rahasia-rahasia yang mistis gitu. Dan pada saat dia nggak sadar itu, dia cerita kalau dia itu namanya Fitri. Wah, iya, dia ngomong dia itu namanya Fitri, dia itu tinggal di pohon yang gede itu. Dia tinggal di pohon gede itu masih masa penjajahan Belanda pada saat itu. Dan ini benar-benar gue nggak ngerti sih, itu dia ngarang cerita atau yang benar-benar itu dia gitu ya, itu sosok Fitri yang ada di situ. Alasan dia mati kenapa? Anjir, gue merinding. Gue juga ini tahu. Sumpah, gue merinding. Pori-pori gue. Dia Pori-pori lu emang kebuka sayang. Dia cerita, oke guys, gue lanjutin lagi. Dia cerita kalau nama dia itu Fitri. Dia itu masih anak di bawah umur, termasuk anak di bawah umur, dan itu masih
masa Belanda, I don't know lah, gue nggak Yang penting begitu masih paham. udah berapa ratus tahun yang lalu Yes, lah ya. gitu. Kenapa dia sampai ke pohon itu? Ternyata dia dikubur Hidup-hidup. sebenarnya sih bukan hidup-hidup, karena sebelum dia mati dia diperkosa oleh beberapa orang. Oh my God. Dia itu kalau saya nggak salah dia cerita kayaknya dia dari Jawa terus dibawa ke sana pakai gue nggak paham cerita dia sampainya ke situ. Yang penting ada beberapa orang yang memperkosa dia, jadi dia itu digantung di pohon itu. Digantung di pohon itu dengan alih-alih cewek ini bunuh diri, padahal mereka udah memperkosanya beberapa kali. Itu orang Indonesia apa Belanda? Kurang paham, tapi sepertinya itu sih itu kan masa penjajahan Belanda ya, jadi kita nggak ngerti itu yang melakukan itu orang Indonesia atau apa. Yang penting dia itu orang Jawa, dan itu emang Jawa gitu. Dia tuh orang Suku Indonesia, Jawa, cuma dia orang Indonesia. yang kita nggak tahu siapa ya. Gitu. Iya benar. Jadi di situ sebenarnya itu udah lama banget kejadiannya, ya ampun. Dan Terus itu bener-bener dia cerita guys, temen terus gue bener-bener gimana cerita, dan cukup tragis sih karena dia diperkosa berulang kali, terus dia digantung di pohon yang gede itu, di tempat dimana temen gue jatuh dan kakinya bengkak. Dan ternyata dia ngikuti temen gue, mungkin dia mau cerita melalui temen gue gitu. Dan dia itu paling tidak suka kalau ada pengunjung yang berisik, yang mau memotong pohon itu dia nggak suka, atau teriak-teriak, atau orang yang berzina di sekitar situ gitu. Dia nyampein pesannya ke situ. Emang sih guys, ini pelajaran banget buat saya terutama yang mengalami kejadian itu, dan teman-teman kita semuanya juga, karena kita di situ sangat berisik ya, dan kita pacaran juga di situ, jadi itu nggak bagus banget gitu. mau nanya dong, terus itu kakinya balik lagi nggak? Balik lagi, tetapi Si Fitrinya dikembaliin ke pohon itu, bagaimana Pak dia pergi iya, sendiri? ada istilah apa ya? Apa namanya? Yang kita bawa beras, bawa apa gitu? Mau Pak. Bukan. Kita ke tempatnya ini nih. Jadi kalau di orang Batak itu nama itu Mangalap Tondi. Ya, Oh, Mangalap Mangalap Tondi. Tondi. Kalau orang kita orang Batak nih guys. Jadi ada kayak semacam Mangalap Tondi gitu. Jadi pada saat itu kalau gue nggak salah itu Mangalap Tondinya itu mama gue. Itu mak gue. Jadi dia ke tempatnya sama beberapa orang. Gue nggak tahu itu bawa apa aja ya gitu. Tapi yang penting Mangalap Tondi, disebut-sebutin namanya si temen gue ini. Biar balik gitu. Lagi, dan yang ngikutin itu biar tinggal aja di situ gitu. Dan proses Mangalap Tondi itu kalau kita udah di situ, gue sih denger aja ya dari nyokap gue ya. Kalau dia udah di situ, udah setelahnya kita nggak boleh nengok ke belakang. Iya. Sama Kita kayak kita ke kuburan kan? Iya, Kita nggak boleh sampai keluar kita nggak boleh nengok ke belakang. Kalau kita udah selesai Mangalap Tondi itu nggak boleh ngelihat ke belakang karena dia akan ngikut lagi gitu. Jadi udah sampai di situ mungkin ceritanya untuk masalah si Fitri itu, dan udah selesai. Tapi gue nggak tahu selama kejadian itu sih kalau kakinya emang udah nggak bengkak lagi, tapi beberapa kali dia masih mengalami kesurupan terus. Mungkin karena itu dia jadi sensitif gitu. Yes. Karena udah pernah sekali Mungkin jadi masuk sensitif. kali ya. Oke guys, kalian udah denger cerita dari kita. Dan kita cukup merinding ya. Yes. Itu merinding loh, gila. Tapi emang sekedar informasi sih, kalau di kampung kita ya Mel, Mungkin emang karena sama masih kali. ini karena belum masih banyak pohon. Iya, masih karena banyak- pelosok loh guys, bukan kayak di Iya. kota kayak Karena di pinggir jalan pembangunan di sana itu masih masih kurang. di Dulu tuh jalan masih jalan kurang. rayanya aja itu sekeliling itu masih hutan, Iya, terus iya. banyak tempat-tempat wisata air besar, air terjun yang Ya sebagaimana kita intinya kayak tahu. masih belum banyak orang tahu gitu. Jadi kayak masih pada hutan. Ya Nggak sebagaimana kita tahu kalau sebenarnya tempat-tempat makhluk astral yang tidak terlihat itu mereka itu membangun kerajaannya itu di tempat-tempat yang seperti itu. tempat-tempat yang manusia tidak tinggali. jarang di Supaya tidak mengganggu kayak gitu mungkin. Oke, menurut kalian kisah mana yang paling merinding? Gue paling merinding sama si Fitri sih. Moga-moga Fitri tenang di alam tenang sana. dia sama sana karena lu kan tidak bunuh diri ya, semoga lu mendapatkan jalan untuk Kembali ke Tuhan. kembali ke Tuhan, jadi nggak untuk gentayangan lagi. Oh my God. Dan itu yang melakukannya sangat kejam sih. Iya, kejam banget sih.
dan itu gue nggak ngerti itu masih bisa disebut manusia atau gimana ya, karena kelakuannya udah melebihi setan kali ya, Lebih binatang. benar sekali. Oke guys, cukup sekian untuk vlog di tengah malam ini. SML horror. Oke, kita lakuin ini setiap malam Jumat aja guys, jadi tetap saksikan di vlog Meldi Pratama untuk SML horror again, lagi episode kedua karena ini episode pertama ya guys. Oke. Oke, cukup sekian dan jangan lupa lagi kalian harus subscribe, kalian kelewatan sih kalau nggak subscribe karena kita cukup merinding guys malam ini. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke sosial media kalian Meldi Pratama dan FL Channel. Bye